Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1577, akurat, Nan Xiao membawa Ye Guan ke kota para dewa. Kota Dewata dibangun dengan cara yang sungguh megah. Seluruh kota dibangun di atas gunung yang menjulang hingga ke awan. Di balik gunung ini terdapat pegunungan yang tak berujung, dan tembok kota Dewata juga tak berujung, mengikuti pegunungan hingga ke ujung pandangan. Bangunan-bangunan di kota Dewata lebih besar daripada bangunan manapun yang pernah dilihat Ye Guan sebelumnya. Gedung-gedung pencakar langit berdiri tegak menjulang, dan orang-orang yang berjalan di antaranya merasa seperti semut yang berjalan di tengah kota manusia, begitu kecil dan tidak berarti. Di kota para dewa ini, hiduplah puluhan miliar makhluk. Selain itu, di hamparan bintang yang mengelilingi kota para dewa, terdapat ratusan ribu kota dengan berbagai ukuran. Ini semua adalah kota bawahan dari kota para dewa. Di dalam kota, di jalan-jalan, Ye Guan memandang dengan rasa ingin tahu bangunan-bangunan di sekitarnya. Bangunan-bangunan itu memiliki sejarah panjang dan penuh dengan jejak waktu. Tidak seorang pun yang tahu berapa lama peradaban kehendak Tuhan telah ada. Bahkan Nan Xiao, dia hanya tahu bahwa sejarah kuil para dewa hampir puluhan miliar tahun. Terlebih lagi, Ye Guan juga menerima berita yang mengejutkan, yaitu kuil para dewa ini hanyalah kuil cabang. Dalam sistem para dewa ini, sebenarnya ada 5 panteon. Yang mana Nan Xiao dan orang-orangnya tinggal disebut Panteon Selatan. Selain Panteon Selatan, ada juga Panteon Utara, Panteon Barat, Panteon Timur, dan Panteon Tengah. Di antara semuanya, yang paling kuat adalah Sentral Panteon, dan tempat itu cukup jauh dari sini. Berita ini mengejutkan Ye Guan. Ini adalah sesuatu yang tidak diduganya. Dia masih meremehkan kuil para dewa. Selain itu, galaksi para dewa ini sudah memiliki rantai ekologi yang lengkap, sistemnya sendiri, hukumnya sendiri, dan peradabannya sendiri. Yang paling mengejutkan Ye Guan adalah adanya sistem promosi dan sistem eliminasi di sini. Dengan kata lain, bahkan jika Anda menjadi dewa utama, itu tidak tetap, akan ada penilaian, dan jika Anda gagal dalam penilaian, Anda tetap akan tereliminasi. Bukan cuma dewa utamanya aja yang kayak gitu, bahkan kepala kuilnya juga kayak gitu. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur, volume yang tak tertandingi. Tugas penilaian mereka juga sangat sederhana, yaitu menaklukkan lebih banyak alam semesta dan membuat lebih banyak makhluk mempercayainya dan percaya pada kehendak Tuhan. Tentu saja mereka tidak menginginkan orang lemah. Mereka hanya menginginkan orang-orang yang kuat dan memiliki potensi besar, yaitu orang-orang yang memiliki harapan untuk menjadi dewa. Inilah tujuan mereka. Dan orang-orang kuat di tingkat dewa kehidupan, bahkan lebih langka, akan menjadi prestasi yang hebat jika dapat menyerap salah satunya. Bagi peradaban kosmik yang baru ditemukan, mereka umumnya akan menggoda mereka dengan kehendak Tuhan, dan membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk melemparkan diri mereka ke pelukan Tuhan. Tentu saja, jika Anda tidak bersedia, maka mereka hanya dapat menaklukkan Anda dengan kekuatan. Selama percakapan dengan Nan Xiao, Ye Guan juga memahami perbedaan antara penganut ajaran sesat dan penghujat. Kaum Bida adalah mereka yang tidak menaati peradaban kehendak Tuhan. Mereka memiliki keyakinan dan peradaban mereka sendiri, tetapi mereka umumnya tidak menentang peradaban kehendak Tuhan. Mereka mengharapkan perdamaian. Ini bukan kejahatan keji di Panteon dan dapat dimaafkan. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda bersedia memeluk Tuhan. Namun lain halnya dengan para penghujat.
Penghujat adalah mereka yang terang-terangan menentang kehendak Tuhan, dan ingin menumbangkan peradaban Tuhan. Ini adalah kejahatan besar di Panteon, tegasnya. Dia adalah seorang penghujat. Namun hanya Nan Xiao yang tahu tentang ini. Sumpah Ye Guan dicatat di sini oleh Nan Xiao, tapi sekarang, Nan Xiao telah menghancurkannya. Dengan kata lain, dia tidak bersalah sekarang. Hak interpretasi terakhir ada di tangan Nan Xiao. Nan Xiao sangat mengagumi Ye Guan. Meskipun ia mendapat dukungan dari atas, ia tahu betul bahwa ia perlu membangun kekuatannya sendiri. Adapun Ye Guan, sikapnya adalah untuk memenangkan hatinya dan berteman dengannya, karena menurutnya, ini bukan hanya hal yang baik untuknya, tetapi juga untuk kuil para dewa dan bahkan seluruh kehendak para dewa. Lagi pula, Paman Ye Guan sangat pandai bertarung. Jika kita juga bisa membawa Paman Ye Guan ke Panteon, sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk melanggar hukum ilahi untuk menghapus catatan kriminal Ye Guan, karena dalam hatinya, dia melakukan ini demi kuil para dewa dan demi kehendak para dewa. Tuhan bisa memaafkannya. Di jalan, Nan Xiao tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku akan langsung mengangkatmu sebagai kepala utusan rahasiaku. Ini adalah posisi biasa, dan kamu dapat menerima 13.000 kristal virtual sejati setiap bulan. Ini adalah posisi yang rendah. Jadi jangan meremehkannya, Saudara Ye, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya untukmu saat waktunya tiba. Dengan kekuatan dan bakat Saudara Ye, apalagi dewa-dewa, bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi dewa kaisar." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa maksudmu dengan meremehkan atau tidak, Kakak Nan? Itu tidak benar. Aku hanya takut identitasku akan membawa masalah bagimu." Nan Xiao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu, catatanmu hanya ada padaku. Tapi aku sudah menghapusnya sekarang, jadi kamu tidak bersalah. Jika ada yang berani menyebutmu penghujat, kamu bisa menuntutnya atas tuduhan pencemaran nama baik. Dengan adanya aku di sini, kamu akan memenangkan kasus ini." Ye Guan, Nan Xiao memiliki rumah besarnya sendiri di kota Dewata, dan rumah itu sangat besar. Nan Xiao membawa Ye Guan langsung ke rumahnya. Setelah mengatur Ye Guan, dia memindahkan semua buku di rumah besar itu ke halaman Ye Guan sesuai dengan ide Ye Guan. Nan Xiao tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, semua buku ada di sini." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Saudara Nan, bagaimana dengan ini? Kita bisa saling memanggil saudara secara pribadi. Tetapi ketika ada orang luar di sekitar, aku akan memanggilmu Tuan. Dengan cara ini, banyak masalah dapat dikurangi." Nan Xiao melirik Ye Guan dan berpikir, orang ini mungkin muda, tetapi dia sangat berpengalaman dalam berurusan dengan orang lain. Dia tidak menolak dan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kita bisa memanggil satu sama lain sebagai saudara secara pribadi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Nan Xiao tersenyum dan berkata, "Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja kepada para pelayan kapan saja. Aku harus melapor ke kantor dan mungkin akan kembali nanti." Ye Guan mengangguk. Oke. Setelah Nan Xiao pergi, Ye Guan mulai membaca buku-buku kuno itu. Dia perlu mempelajari lebih lanjut tentang alam dewa dan peradaban. Kehendak Tuhan, setiap peradaban yang kuat pasti memiliki ciri-ciri uniknya sendiri. Apa yang seharusnya dilakukannya sekarang bukanlah menaklukkan tiap-tiap peradaban kosmik, tetapi belajar dari peradaban-peradaban unggul lainnya dan kemudian memanfaatkannya untuk mengembangkan peradabannya sendiri. Alam semesta Guangxuan saat ini tidak lagi cocok untuk perluasan lebih lanjut dan harus dikembangkan dengan baik. Setelah Nan Xiao membuat beberapa persiapan, dia datang ke kuil utama.
Masing-masing dari 7 dewa utama tersebut memiliki kuilnya sendiri, dan kuil utama yang mereka datangi kali ini merupakan kuil utama yang permanen. 7 dewa utama memiliki tingkatan yang sama, tetapi hak mereka berbeda. Di antara mereka, yang memiliki kekuatan paling besar adalah dewa utama eksekutif, yang merupakan asisten kepala kuil. Ia memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada dewa-dewa utama lainnya, dan semua dewa yang lebih tinggi di bawahnya berada di bawah tanggung jawabnya. Setelah Nan Xiao memasuki kuil utama eksekutif, dia diliputi perasaan hampa. Seluruh aula itu sangat kosong dan luas, dan di ujung pandangannya, yang ada hanyalah sebuah singgasana. Kursi dewa utama, ini bukan benda biasa, tetapi artefak super. Dewa utama yang duduk di kursi dewa utamanya dapat mengeluarkan kekuatan setidaknya 10 kali lipat dari orang kuat di alam yang sama. Umumnya dikenal sebagai kekuasaan resmi, Nan Xiao membungkuk hormat ke kursi suci, dan kemudian mulai melaporkan pekerjaan tahun ini. Tentu saja, dia menyembunyikan hal-hal yang terjadi di domain kekaisaran, terutama kematian dewa-dewa. Saya hanya katakan bahwa saya menemui beberapa ajaran sesat di sana, tetapi semuanya telah diselesaikan. Setelah menyelesaikan laporannya, dia menunggu, tetapi tidak ada jawaban. Nan Xiao terdiam sejenak, lalu berkata, "Dewa-dewa eksekutif, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Saya telah mengetahui bahwa para petinggi telah mencalonkan saya untuk menjadi dewa-dewa yang baru. Saya sangat berterima kasih atas pengakuan Anda terhadap saya. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, saya telah memutuskan untuk tidak mencalonkan diri." Setelah hening sejenak, tiba-tiba terdengar suara, "Mengapa?" Nan Xiao berkata, "Keputusanku bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, tetapi berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh atas perkembangan pribadiku, stabilitas Pantheon, dan kepentingan Pantheon. Sekarang Pantheon Selatan kita masih sedikit tertinggal dari Pantheon lain dalam hal kinerja keseluruhan, dan Dewa Utama baru saja tumbang. Pada saat ini, jika terjadi pertikaian internal lagi, itu akan sangat merugikan Pantheon kita. Selain itu, aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik, dan aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertikaian apapun. Oleh karena itu, demi diriku sendiri dan Pantheon, aku bersedia mundur dari pemilihan Dewa Utama." Setelah hening sejenak, suara itu terdengar lagi. "Aku tahu kamu khawatir. Aku akan mempertimbangkan masalah ini. Kamu bisa turun." Nan Xiao membungkuk hormat lalu melangkah mundur. Saat dia mundur, dia melirik sekeliling dengan sudut matanya. Ada perekam di aula ini. Karena ini urusan resmi, maka harus dicatat. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi sebelum dunia luar akan tahu bahwa dia akan mengundurkan diri dari kompetisi untuk memperebutkan gelar Dewa Tuhan. Setelah meninggalkan aula, Nan Xiao melihat keluar dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak sepenuhnya yakin dengan spekulasi Ye Guan. Jika penarikannya membantu kedua orang itu, dia akan berada dalam masalah. Setidaknya dalam 1000 tahun ke depan, dia tidak akan mampu membuat kemajuan lebih jauh. Akan tetapi, dia tetap memilih untuk percaya pada Ye Guan. Ambil risiko. Memenangkan taruhan itu hebat, tetapi kalah bukanlah masalah besar, karena Anda toh tidak akan mati. Tentu saja, yang paling penting adalah dia merasa apa yang dikatakan Ye Guan masuk akal. Di dalam kuil para dewa, suara dewa eksekutif tiba-tiba terdengar. "Bagaimana?" Suara dewa utama terdengar segera setelahnya. Di permukaan, situasi keseluruhannya penting dan ada gambaran besarnya, tapi suara itu berhenti sejenak dan melanjutkan. Tidak berkelahi berarti berkelahi, menjauh dari masalah dan menonton perkelahian adalah langkah yang sangat cerdik. Kepala Dewa Eksekutif berkata,
katakan padaku apa yang kau pikirkan. Suara itu berkata, pertama-tama Anda dapat berjanji kepadanya untuk mundur dan memberikan tekanan kepadanya untuk melihat apakah ia dapat tetap tenang. Tentu saja, yang terpenting adalah melihat bagaimana kedua orang lainnya bertindak dan memilih yang terbaik. Suara Tuhan eksekutif terdengar, ya, bab 1578, Kehendak Tuhan. Di rumah Nanxiao, Ye Guan membaca buku setiap hari. Banyak sekali jenis buku yang dibacanya, namun yang membuatnya menyesal adalah sebagian besar buku di jagat raya ini adalah buku-buku pujian. Tentu saja untuk memuji kehendak Tuhan, Sang Mei tiba-tiba muncul di ruangan itu. Dia mengenakan gaun panjang yang sederhana. Dia memiliki kecantikan dan bentuk tubuh yang menakjubkan. Dia tampak sangat pendiam dan halus bagaikan asap, tetapi sudut mulutnya kadang-kadang naik, memberi ilusi kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang sangat santai. Tentu saja, Sang Mei memberi Ye Guan kesan bahwa dia sangat santai dan mudah diajak bicara. Sang Mei duduk langsung di meja di depan Ye Guan. Kedua kakinya yang berapi-api berayun perlahan. Dia melirik buku-buku kuno yang sedang dibaca Ye Guan dan tersenyum. Bagaimana menurutmu? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, di sini, kehendak Tuhan adalah segalanya dan tidak dapat dipertanyakan. Suara yang berbeda akan dianggap sebagai ajaran sesat dan akan ditolak atau bahkan dihancurkan. Sang Mei berkata, cara memerintah yang normal dan umum. Ye Guan menatap Sang Mei, bagaimana menurutmu? Sang Mei tersenyum dan berkata, ketika kebenaran penuh dengan risiko di suatu alam semesta, maka alam semesta ini pasti penuh dengan kebohongan. Ye Guan tengah berpikir keras. Sang Mei mengulurkan tangan kanannya dan melambaikannya di depan mata Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan bertanya, apakah perilaku kuil para dewa benar-benar merupakan niat dari kehendak Tuhan? Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Sang Mei. Mengapa kamu punya ide seperti itu? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, dari apa yang telah kulihat sejauh ini, menurutku, dewa, ini tidak memiliki visi yang begitu sempit, karena orang yang dapat menciptakan peradaban dan sistem seperti itu pastilah orang yang sangat luar biasa. Ide dan visi orang seperti itu jelas tidak serendah yang kita kira. Sang Mei menjadi tertarik. Apakah menurutmu tindakan-tindakan ini bukan kehendak sejati para dewa, tetapi dilakukan oleh kuil para dewa sendiri? Ye Guan mengangguk, ya. Sang Mei bergerak ke arah Ye Guan, menatapnya, dan berkedip, teruskan. Ye Guan bisa merasakan aroma samar yang berasal dari Sang Mei. Dia menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan menggunakan kehendak Tuhan, kita dapat menguasai alam semesta dan mendapatkan keuntungan untuk diri kita sendiri. Sang Mei menatap Ye Guan. Mari kita bahas pertanyaan sebelumnya terlebih dahulu, yaitu, mengapa menurutmu pola kehendak Tuhan tidak begitu kecil? Apakah itu tebakan, atau apakah kamu punya dasar lain? Ye Guan mundur selangkah dari kursinya, lalu tersenyum dan berkata, itu hanya tebakan. Oh, Sang Mei mengatakan sesuatu, jelas tidak terlalu puas dengan jawabannya. Ye Guan menambahkan, saya pernah melihat guru-guru tingkat atas. Seorang guru tingkat atas sejati tidak pernah takut orang lain lebih kuat darinya, tetapi takut orang lain tidak sekuat dirinya. Dan kehendak Tuhan, yang hanya mengandalkan kehendaknya sendiri, mampu menguasai begitu banyak guru. Oleh karena itu, saya percaya bahwa orang seperti ini jelas bukan orang yang berpikiran sempit. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Sang Mei meliriknya dan berkata sambil tersenyum, tebakanmu cukup menarik. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya ingin menegakkan ketertiban. Sampai batas tertentu,
Saya adalah penentang kehendak Tuhan. Ini, saya harus menghormati dan menghargai lawan saya. Sang Mei berkata, menurut dugaanmu, panteon ini membatasi pikiran manusia dan semuanya didasarkan pada kehendak para dewa. Apakah ini ide orang-orang di bawah ini? Ye Guan tersenyum dan berkata, aku hanya melamun. Sang Mei berkata, saya pikir ide Anda menarik, silakan dilanjutkan. Ye Guandao berkata, panteon percaya pada kehendak para dewa. Yang kuat di level dewa utama dapat membangun tahta para dewa, menyerap kepercayaan, dan memenjarakan pikiran orang-orang. Saya tidak tahu apakah itu bermanfaat bagi kehendak para dewa, tetapi itu pasti bermanfaat bagi para dewa panteon di bawah. Sederhananya, dalam peradaban yang teratur ini, ada kelompok kepentingan yang sangat besar. Mereka berkumpul erat di sekitar kehendak para dewa. Di permukaan, mereka berjuang untuk para dewa, tetapi sebenarnya, mereka menggunakan tangan para dewa untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Sang Mei menatap Ye Guan, senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan dia tampak lebih serius. Mari kita asumsikan bahwa kehendak Tuhan ingin mengubah situasi ini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak. Mari kita katakan dengan cara lain. Jika Anda adalah kehendak Tuhan dan Anda ingin mengubah situasi ini, apa yang harus Anda lakukan? Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, sulit. Sang Mei bertanya, seberapa sulitnya? Ye Guandao, atribut budaya yang Anda sebutkan sebelumnya. Kehendak Tuhan, ini telah membentuk atribut budaya ini. Jika dia ingin mengubah atribut budaya ini, dia harus mengubah kemanusiaan orang-orang beriman di bawah. Tetapi ini tidak realistis. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Itu seperti kaisar dari kekaisaran kuno di dunia sekuler. Dia didorong ke tahta oleh keluarga bangsawan. Dia mewakili kepentingan keluarga bangsawan. Meskipun dia tahu bahwa keluarga bangsawan menjadi semakin kuat dan menimbulkan semakin banyak ancaman baginya, sulit baginya untuk berubah. Karena begitu dia berubah, dia akan diserang oleh semua orang. Sang Mei tampak sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba berkata, saya punya dua ide. Sang Mei menatap Ye Guan. Dan Ye Guan tersenyum dan berkata, hanya mengobrol santai. Sang Mei mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Jangan terlalu khawatir. Aku bukan dari kuil para dewa. Ye Guan mengangguk, lalu berkata, jika kamu ingin mengubah situasi ini, ada dua cara. Yang pertama adalah memulai dari awal. Ini adalah cara yang paling langsung dan lugas. Tentu saja, itu akan sangat menyakitkan. Sang Mei bertanya langsung, bagaimana dengan yang kedua? Ye Guan berkata dengan tegas, revolusi. Sang Mei menatap Ye Guan, maksudmu revolusi dari dalam? Ye Guan berkata, kita harus mulai dari dalam dan mendukung suara-suara baru dan berbeda, sehingga mereka dapat memperbaiki situasi. Tentu saja, ini juga sangat berbahaya, karena begitu kita melangkah terlalu jauh, tidak akan ada yang berubah. Sang Mei menatap Ye Guan, dan tiba-tiba, dia tersenyum cerah. Apakah kamu ingin menjadi suara ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak. Sang Mei mengangguk, saya mengerti. Jika Anda bersuara sekarang, Anda pasti akan dihancurkan oleh kelompok-kelompok kepentingan saat ini. Ye Guan mengangguk, ya. Dan jika semua yang dilakukan kuil adalah kehendak para dewa itu sendiri, maka aku benar-benar akan meminta kematian. Sang Mei menatap Ye Guan dan tersenyum. Apa yang baru saja kau katakan adalah tidak. Bukan berarti kau tidak mau. Dengan kata lain, kau punya ide. Ceritakan padaku. Ye Guan berkata, aku terlalu lemah. Pikiran apapun tidak ada artinya karena aku tidak berada di posisi yang sama dengan Pantheon. Yang harus kulakukan sekarang adalah belajar dengan giat, menjadi lebih kuat.
dan meningkatkan kognisiku. Sang Mei berkedip, kognisi, Ye Guan mengangguk, orang-orang dengan kemampuan kognitif yang tidak memadai akan terjebak dalam pikirannya sendiri, dan yang mereka lihat hanyalah hal-hal yang tidak berarti. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, itu seperti kehendak Tuhan, yang telah kita bicarakan sekian lama tadi. Tetapi saya rasa saya tidak berada pada tingkat kognisi yang sama dengan kehendak Tuhan. Sekarang, semua yang saya katakan didasarkan pada kognisi saya saat ini. Perilaku saya sekarang agak mirip dengan orang miskin yang bertanya-tanya bagaimana orang kaya menghabiskan begitu banyak uang setiap hari. Sang Mei tersenyum dan berkata, kau benar, pemikiran dan pengetahuan seseorang menentukan tingkatannya. Namun, kau tidak boleh meremehkan dirimu sendiri dan terlalu memikirkan dewa-dewa itu. Tidak peduli apakah mereka manusia atau dewa, semakin kuat mereka, keinginan mereka seperti batu-batu yang menggelinding di gunung, semakin kuat pula mereka. Selain itu, karena mereka memiliki kekuatan besar, apa yang disebut hukum dan moral, dunia tidak memiliki kekuatan mengikat bagi mereka. Oleh karena itu, mereka dapat melepaskan keinginan mereka sesuka hati. Sisi kotor mereka tidak terbayangkan oleh dunia. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Nona Sang Mei, apakah Anda familiar dengan kehendak Tuhan ini? Sang Mei menggeleng, tidak familiar. Ye Guan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sang Mei berjalan ke samping, melihat keluar jendela dan meregangkan badan dengan malas. Ketika ia melakukan peregangan, lekuk tubuhnya yang sempurna langsung terlihat. Ye Guan hanya melirik sekilas lalu mengalihkan pandangannya. Betapapun cantiknya seorang wanita, ketika ia menanggalkan kulitnya, ia hanyalah 206 tulang. Tidak ada yang bisa dilihat, apalagi dia masih mengenakan pakaian. Sang Mei berkata, saya telah memperoleh sedikit hal di menara kecil Anda akhir-akhir ini. Izinkan saya membaginya dengan Anda. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Apa yang kamu dapatkan? Sang Mei tersenyum dan berkata, hubungan waktu. Ye Guan menjadi semakin bingung. Sang Mei berkata, sederhananya, itu adalah memindahkan sebagian waktu di menara kecil keluar dan menghubungkannya dengan waktu di luar. Ye Guan berkedip, apakah ini baik-baik saja? Sang Mei mengangguk, oke. Ye Guan meletakkan buku di tangannya dan bertanya dengan cepat, bagaimana efeknya? Sang Mei tersenyum dan berkata, jalan waktumu lebih tinggi daripada jalan waktu di dunia ini. Dengan kata lain, saat lawanmu berada di satu, kamu sudah berada di dua. Kamu berada di dunia yang sama, tetapi di waktu yang berbeda. Ye Guan langsung tertarik, bagaimana cara melakukannya? Sang Mei berkedip, bukankah ini sesuatu yang seharusnya kamu pikirkan? Ye Guan Dao, bukankah kau bilang kau ingin membaginya denganku? Sang Mei berkata, saya berbagi pikiran saya dengan Anda. Ekspresi Ye Guan membeku. Sang Mei tersenyum dan berkata, saya telah melakukan percobaan dan itu bisa dilakukan. Tetapi metode saya tidak cocok untuk Anda. Anda harus menemukan metode Anda sendiri. Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Penggarap pedang kecil Ye Guan, idemu untuk mengambilnya bukanlah ide yang bagus. Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Sang Mei tersenyum dan berkata, aku mau jalan-jalan. Bisakah kamu memberiku uang? Ini kristal roh asli. Ye Guan mengangguk. Baiklah, berapa yang kamu inginkan? Sang Mei berkata, 100 juta. Apa? Ye Guan mengira dirinya salah dengar dan tercengang. Kamu, 100 juta? Sang Mei berkedip. Banyak? Ye Guan bertanya balik. Tidak. Banyak? Sang Mei memikirkannya. Lalu berkata, ini salahku. Ye Guan mengangguk dan merasa lebih baik. Wanita ini sangat baik dalam mengoreksi kesalahannya. Pada saat ini,
Sang Mei berkata, "Aku tidak menyangka kamu begitu miskin." Bersambung,